Karya tulis ilmiah itu seperti cerita tentang sebuah penemuan atau ide hebat yang benar-benar nyata. Kalau kamu menulisnya, kamu tidak boleh mengarang atau asal bicara. Kamu harus menuliskan kejadian yang sebenar-benarnya dan apa adanya, dengan memakai bahasa yang jelas dan menyertakan bukti-bukti pendukung seperti foto atau rekaman suara dan lain sebagainya, agar semua orang percaya bahwa yang kamu tulis itu memang benar dan bukan sekadar khayalan saja. Sebagai contoh, seseorang hidup di zaman non-modern. Dia penemu ikan hiu di lautan dan ingin memberitahu kepada semua orang di zaman itu bahwa ikan hiu yang berbahaya bagi manusia, sedangkan waktu itu internet masih belum ada dan hanya ada satu cara untuk memberitahu semua orang, yaitu dengan tulisan. Nah, lewat tulisan inilah dia bisa memberitahu bahwa hiu berbahaya bagi manusia. Ia menuliskan cirinya, sifatnya, dan lain sebagainya. Hal ini bisa disebut dengan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah tetap ada karena beberapa sebab. Yang pertama, sebagai cara untuk membuktikan bahwa kita bertanggung jawab atas ilmu yang kita punya. Ilmu pengetahuan tidak akan berkembang jika temuan-temuan hanya disimpan di kepala tanpa dicatat dan tanpa disimpan buktinya. Dan kedua, karya tulis ilmiah berfungsi sebagai alat komunikasi. Ia adalah jembatan bagi peneliti untuk berbagi solusi atas masalah yang ada di masyarakat. Tanpa karya tulis ilmiah, sebuah inovasi akan berhenti menjadi sekedar ide dan bukan menjadi solusi nyata yang bisa diterapkan oleh orang lain. Untungnya bagi mahasiswa ialah pertama, melatih berpikir kritis, karena saat menulis karya tulis ilmiah, kita dipaksa menelah masalah dari berbagai sudut pandang, bukan sekedar menerima informasi saja. Yang kedua, mampu menganalisis atau mempertajam analisis kita, karena karya tulis ilmiah melatih untuk mengolah data yang rumit menjadi kesimpulan yang mudah dimengerti. Yang ketiga, untuk membangun jejak digital, karena karya tulis ilmiah yang baik menjadi portofolio yang sangat berharga di mata dunia kerja atau saat kita ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang keempat, yang terakhir, untuk memberantas hoax. Dengan memahami kaidah ilmiah, kita secara otomatis akan lebih selektif terhadap informasi dan tidak mudah terjebak dalam disinformasi. Karena kebutuhan komunikasinya berbeda. Ada saatnya kita butuh kedalaman data untuk menguji akademis, dan ada saatnya kita butuh penyampaian yang lebih ringan agar gagasan ilmiah bisa dipahami oleh masyarakat umum. Perbedaan inilah melahirkan pengelompokan karya tulis ilmiah menjadi 3 jenis utama, yaitu formal, semi-formal, dan populer. Nah, kita lanjut dengan karya tulis ilmiah formal dulu atau sang standar akademis. Ini atau karya tulis ilmiah ini adalah jenis yang paling ketat aturan mainnya. Ia harus memenuhi syarat seluruh metodologis, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, hingga daftar pustaka yang sangat detail. Penggunaannya juga ditujukan untuk lingkungan akademik profesional. Contohnya seperti skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian yang diterbitkan di jurnal-jurnal berreputasi tinggi. Fokus utamanya adalah pembuktian kebenaran ilmiah melalui prosedur yang bisa diuji ulang oleh penelitian lain.
peneliti lain. Dan yang kedua, karya tulis ilmiah semi formal dan jenis ini sedikit lebih fleksibel. Dia tetap mengandalkan fakta, namun bahasanya tidak seperti karya formal. Struktur mungkin disederhanakan dan biasanya ditujukan untuk laporan teknis di lingkungan kerja atau tugas kuliah. Contohnya seperti makalah seminar, laporan praktikum, atau artikel tinjauan pustaka. Dan yang ketiga yang terakhir, ada karya tulis ilmiah populer. Nah, jangan salah paham. Populer bukan berarti tidak ilmiah. Akan tetapi karya tulis ilmiah ini tetap berbasis pada data dan fakta, namun dikemas dengan gaya bahasa yang lebih santai, persuasif, dan mudah dicerna oleh pembaca awam. Contohnya seperti artikel opini, blog yang membahas hasil riset kesehatan, atau konten edukasi berbasis data di media sosial dengan bertujuan adalah edukasi massal. Perbedaan utamanya ialah karya tulis ilmiah formal pada kedalaman metodologi dan kekakuan struktur, sedangkan karya tulis ilmiah semi formal unggul pada fungsional dan praktisan, dan yang terakhir karya tulis ilmiah populer unggul pada jangkauan audiens dan kemudahan bahasa. Ketiganya tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi sesuai dengan tujuan informasi yang ingin kita sampaikan. Jadi, karya tulis ilmiah bukan sekedar memenuhi kewajiban di kampus. Ini adalah latihan untuk menjadi pribadi yang logis, objektif, dan solutif. Mulailah dari menuliskan hal-hal kecil di sekitar kita dengan kaidah yang benar. Ingat, setiap ilmuwan besar dulunya adalah mahasiswa yang juga memulai dari satu lembar tulisan ilmiah. Memahami perbedaan ketiganya adalah kunci bagi kita untuk bisa menempatkan diri. Tanyakan kepada diri kita sendiri, siapa pembaca saya dan apa tujuan saya menulis ini? Jika kita sudah tahu jawabannya, kita sudah tahu jenis karya tulis ilmiah mana yang harus dipilih. Selamat menulis dengan bijak.